Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat tokoh-tokoh masyarakat, Ibu Haji, Ibu Ustazah, Ibu Guru, dan tak lupa para ibu jamaah yang insyaallah bermanfaat. Pertama-tama dan yang paling utama mari kita panjatkan puja dan puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada rahmatnya kita dapat berkumpul di tempat yang ketuanya salawat berita dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada membawa kita dari kegelapan menuju terang dari zaman sekarang hingga zaman akhir. Ketiga kalinya beribu mencoba terima saya sampaikan kepada yang ibu karena telah mengizinkan saya untuk menyampaikan sedikit selama ini dan meluangkan waktu sehingga saya dapat menyampaikan ceramah yang telah saya butuh dan telah saya berjudul dan bersyukur. Bersyukur adalah ya ibu ya. Kadang kita diberi cobaan, kadang kita diberi kenikmatan, kadang kita mendapatkan uang, kadang kita mendapatkan uang, kadang kita bersama anak, kadang kita bersama lagi, tapi kadang kita juga cuma bersama kita. Nah, tapi di balik itu semua dulu, Allah itu melihat, Allah itu mengumpulkan sebenarnya hamba-hambaku yang ketika diberi cobaan, dia bersyukur. Dan mungkin hamba-hambaku ketika diberi cobaan, itu malah bersyukur. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 2, la in syakartum la azidannakum. Dan apabila dia bersyukur, jika kamu bersyukur, maka saya akan menambah nikmat kepadamu. Nah, dari ayat ini sudah jelas banget ya. Kalau misalnya kita bersyukur ya itu bersyukur. Ya nikmat itu kan kalau kita mau bersyukur karena apa? Karena Allah sudah Allah itu membawa kita bersyukur. Jadi kalau kita tidak mau bersyukur, bisa jadi nikmat itu kalau kita jadi bersyukur itu bukan hanya ungkapan semangat kita, tapi juga adalah salah satu kunci untuk mendapatkan kenikmatan yang ada di dunia. Di sini ibu ada yang sudah pernah dengar kisahnya Nabi Adam. Bagaimana tahu? Nabi Adam dan Mansur. Jadi beliau itu sangat cocok berbeda teladan dalam hal itu. Di pertama adalah seringkali kita mengenal kembali kisahnya Nabi Ayub. Nah, Nabi Ayub itu adalah salah satu nabi yang sehat banget, kayanya itu masya Allah kaya banget, terus istrinya juga cantik, anak-anaknya juga cakep, pokoknya itu benar-benar nikmat banget Nabi Ayub. Pada suatu ketika Nabi Ayub diuji sama Allah. Diuji dari kata beliau itu bicara sama Allah. Tiba-tiba beliau sakit, beliau itu terus harta-hartanya hilang, harta-hartanya habis, terus tinggal dia dan anak itu. Nah jadi apa yang dilakukan dia? Apa yang dilakukan dia? Akhirnya mana mau pulang? Nabi Ayub kesal pada Allah. Nabi Ayub menyalahkan Allah. Nabi Ayub tetap bersyukur. Nabi Ayub sabar. Nabi Ayub bersyukur dan tetap
tapi diujinya melalui hal lain. Pertama, dari kecil saudari Nabi Yusuf udah dimusuhin sama kakak-kakaknya sendiri, udah diberantemin sama kakak-kakaknya sendiri. Kakak-kakaknya itu karena iri sama Nabi Yusuf. Terus bahkan Nabi Yusuf itu dibuang sama kakak-kakaknya itu, dibuang, dijatuhin ke sumur. Terus habis itu dijual di pasar perbudakan. Terus setelah itu juga diambil oleh bangsawan, tapi malah difitnah sama istri bangsawan itu tersebut. Nah, kita lihat dari sini masalah itu sangat bertubi-tubi. Numpuk satu masalah kebetulan, tapi dia dapat masalah lagi, dapat masalah lagi. Tapi apa yang dilakukan Nabi Yusuf? Nabi Yusuf tetap bersabar. Nabi Yusuf tetap bersyukur dengan apa yang telah beliau terima. Nah, setelah dari situ karena difitnah tadi, Nabi Yusuf dimasukkan ke penjara. Tapi setelah Nabi Yusuf masuk penjara, Nabi Yusuf juga menyalahkan Allah. Nabi Yusuf juga walaupun berdakwah, Nabi Yusuf tetap menyuarakan kebaikan. Jadi di penjara itu Nabi Yusuf itu tetap membantu orang lain dengan cara menasihkan Nabi. Jadi kalau kita Nabi Yusuf itu, Nabi Yusuf bisa menampilkan ini seperti itu. Jadi kalau misalnya ada orang yang tinggi terus artinya susah dijelasin, nah Nabi Yusuf itu bisa menjelaskannya, bisa menjelaskannya itu. Nah lalu karena hal tersebut akhirnya Nabi Yusuf dikeluarkan dan Nabi Yusuf pun diangkat menjadi pembawa pada kita. Ini adalah salah satu contoh yang bisa kita ambil bahwa kalau kita bersabar, kalau kita berdoa itu pasti bakal dapat imbalan dari Allah dan Allah yang bisa diberikan ada imbalan. Kalau kita berdoa itu bakal terjadi itu bisa kita ambil dari para kalau kita itu harus mengambil kalau misalnya yang dapat ambilnya yang dari tapi kalau misalnya misalnya kita kadang kita kan berlaku bahwa ada hal baik yang terjadi karena dan kita bisa belajar kalau misalnya segala sesuatu yang kita lakukan